Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Di mana kali ini ya kita sudah membahas beberapa poin yang kita bacakan dari kitab Qiyamatul Kubra, di mana ada dua pertemuan kita membahas data konkret tentang hari berbangkit. Yang lalu telah kita paparkan bahwasanya para pengingkar hari berbangkit terbagi tiga. Yang pertama yaitu mereka yang sama sekali tidak mempercayai adanya hari berbangkit, dikarenakan memang mereka tak percaya adanya Allah. Ini seperti orang-orang komunis, ateis, ya. Jenis manusia yang tak percaya dengan hari berbangkit dikarenakan pada asalnya memang mereka tak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwah, mereka yang percaya dengan adanya Allah, tetapi tentang hari berbangkit mereka tak percaya. Ini seperti orang-orang kufar Quraisy, umat-umat para rasul terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Apabila kalian bertanya kepada mereka, siapa sih sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Jadi mereka percaya dengan adanya Allah sebagai Rabb yang disembah, tapi mereka tak percaya dengan adanya hari berbangkit. Yang ketiga yaitu jenis pengingkar ini, yaitu mereka yang percaya adanya Allah dan percaya adanya hari berbangkit, tetapi dengan cara yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya karena masalah kubur, alam barzakh, hari berbangkit, dan kondisi detail tentang hari berbangkit, demikian juga kondisi detail tentang alam barzakh, itu semua berita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita bicara detail tentang alam barzakh dan hari berbangkit, ya kita hanya bisa menginformasikan apa yang diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Hanya bisa kita ambil dari firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah, penulis kitab Qiyamatul Kubra melanjutkan pembahasannya tentang
data konkret, membahas tentang data konkret tentang hari berbangkit. Kalau di sini judul Arabnya Adillatul Ba'thi wan Nusyur. Ya, data konkret tentang hari berbangkit. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, tentang dalil ataupun data yang jelas sekali ya akan adanya hari berbangkit, akan kebenaran hari berbangkit, dijelaskan dengan berbagai macam cara. Ya. Yang pertama yaitu berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berita dari Sang Pencipta. Ikhwah, perlu kita ketahui, ini kan berita, berarti informasi, pengetahuan kita tentang sesuatu. Manusia untuk mengetahui sesuatu, mereka bisa mengetahuinya melalui panca inderanya. Secara langsung, ya, misalnya secara langsung, yaitu melihat langsung ketika dia melihat ada kejadian tabrak lari, dia lihat langsung, atau dia dengar langsung, atau dia rasa langsung, atau dia kecep langsung, atau dia cium langsung. Maka masuklah informasi ke dalam benaknya. Seperti kalau dia misalnya melihat buah durian yang mungkin belum pernah dia lihat sebelumnya. Oh, rupanya berduri. Dia lihat. Kemudian dia cium, rupanya wangi. Demikian. Itu namanya informasi melalui panca indera yang langsung. Ada juga informasi yang tidak langsung melalui pemberitaan orang lain. Ketika dia tidak tahu sesuatu hewan misalnya. Seperti Rasulullah mengatakan dob. Hewan dob. Maka dia secara langsung belum pernah mengetahui apa itu dob. Tapi orang lain tahu. Maka orang lain ini yang memberitahu dia tentang apa itu hewan dob. Sehingga tergambarlah pada benaknya apa itu yang namanya hewan dob. Ya tentunya informasi ini harus melalui info orang yang punya kapabilitas dan yang bisa dipercaya. Demikian ikhwah. Ya, jadi nggak boleh sembarangan informasi, nggak boleh asal informasi. Karena kalau asal informasi bisa saja informasi yang masuk pada kita itu salah atau benar. Kalau yang langsung, jangankan masalah melalui orang. Terkadang kita lihat langsung pun bisa salah dalam menilai. Dengar langsung salah dalam memahami. Apalagi yang melalui informasi pengetahuan melalui orang lain. Makanya yang pertama, dasar kita untuk mempercayai sesuatu yang melalui informasi orang lain, haruslah sesuatu orang yang datang itu bisa dipercaya. Pembawa informasi ini bisa dipercaya. Demikian ikhwah. Baik, ketika kita bicara tentang hari berbangkit, tidak ada seorang pun yang melihat langsung bagaimana terjadinya hari berbangkit. Karena belum kejadian, itu kejadian nanti, setelah hancurnya alam semesta ini. Tetapi ada info-info yang bisa kita percaya, bahkan wajib untuk kita yakini. Kita sebagai seorang muslim, wajib untuk mengimani apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau yang sahih. Jadi hanya dua dalam masalah ini, informasi yang tidak langsung yang bisa kita ketahui tentang masalah ini, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya yang ada dalam Al-Qur'an dan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis beliau yang sahih. Demikian ikhwah. Jadi untuk hari berbangkit, ya, data yang konkret tentang hari berbangkit, yang pertama yaitu informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Tercantum dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa cara untuk memahamkan atau untuk meyakinkan hambanya manusia ini agar mereka tuh faham, agar mereka tuh yakin dengan adanya hari berbangkit. Yang lalu telah kita bahas, yang pertama yaitu dengan menyebutkan bahwasanya
dengan menggunakan kata-kata penegas bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Kemarin telah kita bacakan beberapa ayat. Pertama Allah mengatakan, ada yang menyebutkan inna sa'ah atiyatun. Hari kiamat itu akan datang. Kemudian ada penegas yang kedua, inna sa'ah atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Sesungguhnya hari kiamat akan datang. Berikutnya, inna sa'ah la'atiyatun. Pakai la. Pertama, penegas inna. Yang kedua, lam taukid. Inna sa'ah la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Kemudian ditambah lagi, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. La raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang yang tidak ada keraguan. Kalau sudah pasti kan tidak ada ragu. Tapi Allah sebutkan. Itu apa ikhwah? Agar manusia itu bisa meyakini. Ya, bisa meyakini bahwasanya kalian itu akan dibangkitkan nanti. Dengan kalimat-kalimat penegas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan sumpah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu akan datang, hari berbangkit akan datang, Allah bersumpah terlebih dahulu dengan makhluknya. Ya, seperti yang disebutkan dalam surah Ad-Dzariyat dan surah At-Tur. Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya, di ujung disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian. Bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Cara yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an agar anak-anak Adam ini ngerti dan yakin dengan akan adanya hari berbangkit dan hari kiamat, yaitu dengan memerintahkan Rasul untuk bersumpah bahwasanya hari kiamat pasti akan datang. Yang keempat, yaitu dengan cara apa? Mencela para pemungkir-pemungkir ataupun pendusta-pendusta adanya hari berbangkit ataupun adanya hari kiamat. Yang kelima, yaitu dengan memuji. Ya, memuji orang-orang yang beriman dengan adanya hari berbangkit. Yang keenam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan cara bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala tentang hari berbangkit dan tentang hari kiamat itu pasti benar. Yang ketujuh, dengan cara mengatakan bahwasanya itu hari kiamat itu sudah dekat. Sesuatu yang sudah dikatakan sudah dekat, ketika kita katakan sesuatu itu sudah dekat, berarti itu memang pasti terjadi. Demikian, seperti iqtarabatis sa'ah. Sudah dekat hari kiamat. Demikian ikhwah. Penyebutan hari kiamat ini sudah dekat, itu untuk memastikan bahwasanya itu pasti akan terjadi. Yang kedelapan, dengan cara memuji dirinya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya bahwasanya Dia maha berkuasa untuk membangkitkan seluruh makhluk-makhluknya. Ya, untuk membangkitkan seluruh makhluk-makhluknya dan mencela berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, bahwasanya itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah gak mampu berbuat apapun, apalagi untuk membangkitkan makhluknya. Dan yang kesembilan ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak ada siapapun selain Allah yang bisa membangkitkan manusia, yang bisa membangkitkan makhluk. Tidak ada siapapun. Tidak Tuhan-Tuhan mereka, tidak juga manusia. Siapapun, malaikat siapapun tidak bisa, tidak sanggup membangkitkan yang sudah mati. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama ikhwah, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwasanya hari kiamat, hari berbangkit itu pasti akan datang. Data yang kedua ikhwah, data konkret yang kedua yaitu al-istidlalu ala nash'atil ukhra bin nash'atil ula, yaitu menganalogikan ciptaan yang kedua dengan ciptaan yang pertama. Apa maksudnya ini? Menganalogikan ciptaan yang kedua. Ciptaan yang kedua ini maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di saat berbangkit.
Mungkin para pemirsa masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam ini, kemudian semua makhluk manusia akan binasa dan hancur, ya. Yang tersisa yang kullu bani Adam ta'kul ard illa ajabul dzam. Semua tubuh anak Adam akan hancur lebur kecuali tulang ekor, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan dan tulang ekor inilah yang nanti akan tumbuh seperti benih dan menjadi manusia yang sempurna. Ya, menjadi manusia yang sempurna. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua, maka kembalilah roh-roh itu ke jasad-jasad manusia yang sudah diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ciptaan kedua. Ciptaan yang pertama ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam dalam perut ibunya. Baik. Istidlalu 'ala nasyatil ukhra bin nasyatil ula. Penganalogian ciptaan yang kedua dengan ciptaan yang pertama. Istadallal Qur'anu 'alal khalqi tsani bil khalqil awwal. Al-Qur'an berdalilkan, Al-Qur'an menyatakan akan kuasa Allah menciptakan makhluk yang kedua kalinya, itu sebagaimana Allah berkuasa menciptakan yang pertama. Fanahnu nusyahidu fi kulli yaumin hayatan jadidatan tukhlaq. Kita sendiri telah menyaksikan langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap hari menciptakan makhluk yang baru. Atfalu yuladun wa tuyuru takhruju min baidiha. Kita lihat anak-anak lahir, kemudian burung-burung menetas dari telurnya. Wa hayawanatun taliduha ummahatuha. Demikian juga hewan-hewan yang dilahirkan oleh induk-induk mereka. Asmakun tamla'ul bahar wan nahar. Ikan-ikan yang banyak kita lihat baik di lautan maupun di sungai. Wa yaral insanu dzalika kullah bi ummi ainai. Dan itu semua langsung dilihat oleh mata kepala manusia. Langsung kan kita lihat. Baik. Summa yungkiru ayyaqa mithla dzalika maratan ukhra ba'da ayyabidallahu hadhil hayat. Lantas setelah dia lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahnya menciptakan ciptaan yang pertama. Yang tadi disebutkan bagaimana anak-anak lahir, bagaimana ikan-ikan memenuhi lautan dan sungai-sungai. Bahkan kalau kita Indonesia, kalau seandainya sudah turun hujan, kemudian terjadilah kumpulan air. Kalau kumpulan air itu dibiarkan saja seminggu berkumpul, itu akan muncullah di situ ikan lah, apalah namanya. Demikian. Jadi kalau dia sendiri sudah menyaksikan anak-anak lahir, kemudian hewan-hewan menetas dari telurnya atau dilahirkan oleh induk-induknya, yang tadinya mereka tidak ada menjadi ada, itu disaksikan oleh mata kepala kita langsung. Lantas kita berani mengingkari, nggak mungkin akan terjadi. Kita berani mengatakan nggak mungkin akan terjadinya hari berbangkit. Kita berani mengatakan tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang untuk yang kedua kalinya, mengulangi ciptaan itu. Tentu ini ikhwah satu hal yang tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang nggak waras. Ya. Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang tidak waras. Kalau kita lihat ikhwah, azinallahu wa iyyakum, penemuan-penemuan, ya, seperti penemuan listrik, penemuan mesin diesel, penemuan pesawat terbang, itu kan awalnya saja yang sulit. Ketika sudah dapat teorinya, kan mudah akhirnya orang membuat yang kedua, ketiga, keempat, bahkan semakin canggih. Demikian ikhwah. Jadi kalau ciptaan yang pertama saja mudah bagi Allah, apa masuk akal Allah tidak akan mampu melakukan ciptaan yang kedua, mengulanginya lagi sebagaimana dia ciptakan yang pertama. Demikian ikhwah. Jadi ini yang disebut dengan istidlalu ala nasyatil ukhra bin nasyatil ula. Bahwasanya Al-Quran berdalilkan, menganalogikan ciptaan yang kedua dengan ciptaan yang pertama.
Innal ladzina yatlubuna dalilan 'alal ba'thi ba'dal mauti yaghfiluna an anna khalqahum ala hadzal nahwi a'zamu dalilin. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan, meminta, menuntut data dalil akan adanya hari berbangkit setelah kematian, mereka ini lupa, ya. Mereka lupa bahwasanya suatu ciptaan sudah berlalu dan itu lebih besar, lebih rumit, ya. Fal qadiru ala khalqihim, zat yang maha berkuasa menciptakan mereka, qadirun ala i'adati khalqihim, ya tentunya akan lebih mudah untuk mengulangi ciptaan mereka untuk yang kedua kalinya. Demikian ikhwah, ya. Kita misalnya merancang sebuah kursi, rancangan. Setelah dirancang kita buat, dapatlah sebuah kursi yang mungkin unik menurut kita. Mungkin kursi yang dirancang, kursi yang bisa multifungsi, bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi tangga, begitulah kira-kira kan. Setelah itu dirancang dan dapatlah bentuknya dan sudah dibuat. Tentu untuk membuat tangga ataupun kursi yang multifungsi itu untuk yang buat yang kedua, ketiga, keempat itu kan sudah mudah. Yang rumitnya kan merancangnya. Bagaimana ya caranya buat kursi bisa jadi tangga, bisa jadi meja. Demikian ikhwah. Gimana caranya? Setelah dapat, ya tentunya akan lebih mudah. Demikian ikhwah. Ini yang dimaksud Al-Quran. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, sudah menciptakan manusia di ciptaan yang pertama, kira-kira untuk menciptakan yang kedua diulangi lagi, bisa nggak ya? Ya jelas orang-orang yang waras akan mengatakan pasti bisa, bahkan lebih mudah. Waqad aktsaral Qur'anu min istidlali 'ala nasyatil akhirah bin nasyatil ula. Sungguh Al-Qur'an banyak sekali menyebut pendalilan ciptaan yang kedua dianalogikan dengan pendalilan ciptaan yang pertama. Wa tadhkiril ibadil mustab'idin lidzalika bihadhil aqiqah, dan mengingatkan orang-orang yang mengingkari hal itu. Ya, mengingatkan orang-orang yang mengingkari itu. Wa yaqulul insanu a'idza mittu lasawfa ukhraju hayya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ada manusia-manusia yang mengatakan bahwasanya apabila kita sudah mati, a'idza mittu, apabila aku sudah mati, lasawfa ukhraju hayya, terus aku akan dihidupkan lagi. Jadi ini pertanyaan tapi mengejek, ya, mengolok. Wa yaqul insanu a'idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Manusia mengatakan apabila aku sudah mati lantas aku akan dibangkitkan lagi, akan diciptakan lagi, hidup lagi. Kemudian apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a? Tidakkah manusia itu mengingat bahwasanya kami sudah menciptakan mereka, kami sudah menciptakan dia sebelumnya. Walam yaku syai'a, dan sebelumnya dia tidaklah sesuatu apapun. Mereka yang mengatakan apabila aku sudah mati lantas aku akan dibangkitkan oleh Allah, apa dia lupa? Ya, apakah dia lupa? Yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada itu siapa? Jadi ini merupakan argumentasi yang digunakan Al-Quran, ya, untuk meyakinkan para pengingkar adanya hari berbangkit. Demikian ikhwah. Allah sebutkan dalam surat Maryam 66 dan ayat 67. Wa yudzakkirunal Qur'anu fi mawdhi'il akhar bil khalqil awwal lil insan. Dan Al-Quran juga mengingatkan kita dalam ayat yang lain tentang ciptaan yang pertama manusia, tentang ciptaan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama sekali. Fa'abuna Adam khalaqahu Allahu min turab. Ayah kita Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Allah ciptakan dari tanah. Kemudian fal qadiru ala ja'lit turabi basharan sawiyan. Allah Maha berkuasa menjadikan
ciptaan dari tanah menjadi manusia yang sempurna. Allah sungguh maha berkuasa. Nabi Adam yang dibentuk Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya dari tanah. Kemudian jadilah Nabi Adam yang sempurna. Dalam sebuah hadis disebutkan tuluhu sittuna zira. Tuluhu sittuna zira. Yang panjangnya atau tingginya 60 hasta. Yang tingginya 60 hasta. Itulah ciptaan Nabi Adam. Menjadi ciptaan yang sempurna. Makhluk manusia yang sempurna yang tadinya dari tanah. Kemudian, la yu'jizuhu ayyu'idahu basharan sawiyan maratan ukhra ba'da mautih. Tentu hal ini bukanlah satu hal yang bukanlah satu tidak akan mungkin tidak sanggup Allah Subhanahu wa taala yang tadinya dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan manusia dari tanah dan jadilah manusia yang sempurna. Lantas kalau dia mati, kan nggak mungkin Allah nggak sanggup untuk membangkitkannya yang kembali. Kemudian wa yudzakiru, Allah juga menyebutkan wa yudzakiru aydan, Allah juga mengingatkan kita bi khalqina nahnu dzurriyyati Adam, tentang ciptaan kita anak Adam. Kalau tadi ciptaan Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah dan Allah langsung yang menciptakan dengan kedua tangannya. Dan Allah juga mengingatkan kita tentang ciptaan kita, ya, tentang ciptaan kita, anak-anak Nabi Adam. Fa innahu khalaqana min sulalatin min ma'in mahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari saripati air yang hina. Ya, dari saripati air yang hina. Tahawwala hadzal ma'u fa asbaha nutfatan. Air ini berubah menjadi sperma. Summa sarat nutfatu 'alaqatan. Sperma tadi itu berubah menjadi segumpal darah. Summa tahawwalat ila mudghatin. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ila an nufikha fiha ruh. Hingga akhirnya Allah tiupkan ruh pada anak tersebut. Wa ja'alaha insanan sawiyan, dan Allah jadikan dia manusia yang sempurna. Fal qadiru ala hadzal khalqi al musyahidi al ma'lum qadirun ala i'adatil khalqi. Zat yang berkuasa menciptakan makhluk yang kita bisa langsung saksikan sendiri dan sudah kita maklumi, tentunya Maha berkuasa juga untuk mengembalikannya sebagaimana sedia kala. Wa ihya mauta, dan menghidupkan kematian. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Allah Subhanahu wa taala firman, wahai sekalian manusia. Ini yang dipanggil manusia, yang merasa manusia. Wahai yang merasa manusia, coba kalian perhatikan. In kuntum fi raibim minal ba'tsi. Kalau memang kalian ragu dengan adanya hari berbangkit. Fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya ciptaan yang pertama yaitu ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Kami itu telah menciptakan kalian dari tanah. Summa min nutfatin. Kemudian setelah itu kami ciptakan kalian dari sperma. Summa min alaqatin. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Summa min mudghatin. Kemudian menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Yang daging itu nanti akan diciptakan, ada yang sempurna dan ada yang cacat. Ada yang tidak sempurna. Linubayyina lakum. Itu semua untuk agar kami menjelaskan kepada kalian. Hei manusia, kalian itu dulunya, ya, kalian itu dulunya kami ciptakan, kata Allah. Kami ciptakan dari apa? Yang dulu yang pertama kami ciptakan dari tanah. Terciptalah Nabi Adam.
Ya, setelah Nabi Adam, yaitu seorang manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian diciptakanlah dari Nabi Adam, yaitu Hawa, ibunda Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam yang tobiatnya bengkok. Ya, dari hasil pernikahan mereka ini berdua, maka manusia-manusia berikutnya diciptakan Allah dari air sperma. Allah sebutkan ini semua, ikhwah. Untuk apa Allah sebutkan? Supaya kita yakin akan kekuasaan Allah yang maha berkuasa menciptakan segala sesuatu, dan supaya kita yakin bahwasanya hari berbangkit itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hari itu berbangkit ada, dan kita juga sudah menyaksikan Allah itu maha berkuasa untuk menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka untuk menciptakan hari berbangkit, untuk membuat hari berbangkit yang menghidupkan apa yang sudah mati, menumbuhkan kembali makhluk yang sempurna dari yang tadinya sudah menjadi tanah, ya, itu tentunya satu hal yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Linubayyina lakum, kata Allah, untuk menjelaskan kepada kalian. Demikian juga bisa juga linubayyina lakum ini kembali kepada mukhallaqatin ghairu mukhallaqah. Ada yang ciptaan yang sempurna, ada yang tidak. Itu kehendak kami. Makanya ada janin itu yang ada yang sempurna ciptaannya, masya Allah. Ada yang ternyata cacat, ya, cacat, tidak punya tangan atau tidak punya kaki. Dan yang sempurna ini pun bertingkat-tingkat, ya. Yang sempurna ini bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna misalnya yang nanti ketika dia lahir ternyata dia hidungnya mancung, wajahnya cantik, wajahnya tampan, demikian ikhwah, rambutnya tebal, matanya bulat misalnya begitu, ya. Ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna. Artinya semua ciptaan Allah itu sempurna, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Demikian ikhwah. Ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW tentang Nabi Yusuf, faqad utiya syatrul jamal. Allah memberikan kepada Nabi Yusuf setengah kecantikan, setengah kegantengan. Setengahnya itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kami akan kekuasaan kami. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma, dan kami biarkan mereka dalam rahim. Ya, kami biarkan mereka dalam rahim, yang segumpal daging itu kami biarkan dalam rahim ila ajalin musamma, hingga waktu yang sudah ditentukan. Artinya Allah yang menentukan. Ya, bukan manusia yang menentukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ada qadarullah, ada janin itu yang masih berusia 5 bulan, ternyata gugur, akhirnya meninggal. Ada yang prematur, lahir prematur, 6 bulan, mau tidak mau harus dilahirkan, akhirnya masuk inkubator, diselamatkan nyawanya. Ada yang sempurna sampai 9 bulan. Ada yang kurang sedikit dari 9 bulan, ada yang lebih sedikit dari 9 bulan. Demikian ikhwah. Ada yang kepingin lahir sempurna, ternyata harus disesar. Ada yang, dan banyak hal ikhwah. Itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada seorang dokter pun yang bisa menentukan berapa lama ini bayi akan di kandungan. Nggak bisa. Paling dia katakan, ya nanti kita hitunglah harinya, berapa hari. Bisa, ya kalau bahasa ibu-ibu ini kan bahasa kebidanan, HPL, hari perkiraan lahir. Hanya bisa menyebutkan hari perkiraan lahir. Tidak bisa dikatakan, memastikan. Lahirnya 3 hari lagi, pasti. Nggak ada yang seorang pun, ikhwah. Ya, tak ada seorang pun yang bisa memastikan. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Ada seorang itu merencanakan lahirnya di rumah sakit. Ternyata harus di bidan karena tiba-tiba harus melahirkan. Tidak ada yang bisa menentukan ikhwah. Ya, tidak ada yang bisa menentukan. Demikian ikhwah. Oh tapi Ustaz, ada kok yang bisa menentukan. Nah, nanti dia disesar. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menentukan supaya mendapatkan hari baik, bulan baik, katanya kan angka yang tepat. Ya, angka yang tepat. Misalnya
Dia ingin agar angka-angka lahirnya itu hanya ada 3 angka, antara 0, 2, dan 1. Jadi kepinginnya lahirnya nanti di tanggal 2, bulan 12, 2021 misalnya. Demikian. Jadi hanya ada angka 3 angka, 0, 1, dan 2. Tapi apakah ketika mereka rencanakan itu berhasil, lantas itu merupakan kehendak dia sendiri? Enggak. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dokter yang akan mensesarnya tiba-tiba meninggal dunia sebelum anak itu lahir, akhirnya nggak jadi di tanggal tersebut. Bisa saja itu terjadi, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian berupa seorang bayi yang sempurna. Ada yang sempurna. Summa litablugu asyuddakum. Dan bayi yang sudah lahir ini, itu juga ajalnya Allah yang menentukan. Litablugu asyuddakum. Untuk menyampaikan pada kalian usia dewasa. Artinya keluar sebagai anak bayi dan sampai dewasa. Wa minkum mayyutawaffa. Di antara kalian ada yang meninggal. Kan ada yang meninggal begitu lahir, sempat menangis sebentar, kemudian meninggal dunia. Ada yang setelah sebulan baru meninggal dunia. Bahkan ada yang diperkirakan akan meninggal sampai tua ternyata masih hidup. Demikian ikhwah, ya. Jadi ada yang ajalnya, usianya sangat singkat. Ada yang sebulan, 2 bulan. Ada yang akhirnya sampai dia dewasa, ikhwah. Ya, wa minkum mayyutawaffa. Di antara bayi yang lahir ini, yaitu kalian wahai manusia, mayyutawaffa, yang diwafatkan. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umuri. Dan di antara kalian, ya, ada yang sampai pada usia tua bangka. Ikhwah, seorang anak yang tadinya tidak tahu apa-apa, kemudian dia besar, belajar, hingga dia matanglah pemikirannya, sehingga dia banyak mengetahui, banyak menguasai ilmu pengetahuan, berbagai macam berbagai macam jenis ilmu pengetahuan dia kuasai. Ya, Allah beri dia usia, sampai dia tua bangka, sampai dia pikun. Ya. Kemudian ila ardhalil umur, sampai dia pikun. Likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Sehingga dia tidak mengetahui lagi apa yang telah dia ketahui. La ilaha illallah. Nasib manusia itu begitu, ikhwah. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup kita, ya, tidak ada yang harus kita sombongkan. Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang kita sombongkan. Mereka-mereka yang kaya raya, memiliki, bisa merasakan nikmat surgawi dunianya, hidup dengan istana yang megah, harta yang melimpah. Ya, ingat, suatu ketika Anda tidak akan merasakan lagi kehidupan yang mewah, harta yang melimpah. Bahkan kalian yang bangga dengan penemuan kalian, dengan kehebatan daya fikir kalian, dengan penguasaan ilmu kalian, mungkin orang pernah mengatakan Anda sebagai orang yang jenius. Ingat, suatu hari nanti Anda akan kembali menjadi orang yang tidak tahu. Ketika sudah menjadi tua bangka dan pikun, akan kembali seperti anak-anak yang tadinya dia sudah mendapatkan titel profesor, yang dikarenakan ilmu pengetahuan yang seabrek, segudang ilmu pengetahuan yang dia dapati, akan kembali lebih parah dibandingkan anak-anak. Hilang semua yang diketahui. Ini Allah yang menyebutkan, ikhwah. Likai la ya'lama ba'da ilmin. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. La ilaha illallah. Makanya ikhwah, selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu pengetahuan, kita bisa mengingat ini, bisa mengingat itu, gunakanlah nikmat Allah, ya, pemikiran, gunakan untuk semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah sampai satu saat gak berfungsi lagi, ikhwah. Untuk menambah, oke, dia masuk pada usia uzur lah, ya. Mungkin kalaupun dia salah nggak dicatat lagi oleh Allah dia sebagai dosa, karena dia juga nggak tahu apa yang dia buat, kembali seperti anak-anak. Berarti kan sudah terhenti kebaikannya. Makanya di saat kita masih muda, masih kuat,
Perbanyaklah perbendaharaan amalan kita, pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat para ulama-ulama sudah tua, la ilaha illallah, sudah tua, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, sudah usia sudah 80 tahun tapi masih cerdas, Allahu akbar. Kok bisa seperti itu ya? Itulah berkah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, la ilaha illallah, mereka sudah usia lanjut seperti itu tapi masih cerdas, ikhwah. Umat masih membutuhkan dia, minta pendapat dia, berfatwa kepada mereka. Subhanallah. Berkah usia mereka sampai titik nyawa mereka dicabut oleh Allah. Ini kan luar biasa. Berapa banyak manusia masih 70 tahun sudah seperti anak-anak. Sudah memberatkan keluarganya. Ya, mau berkah apa lagi? Begitulah keberkahan, ikhwah. Keberkahan usia. Bahkan kalau kita dengar suara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Masya Allah, orang yang nggak pernah melihat beliau dikira anak muda ini. Suara anak muda, kena lantang. Padahal dilihat, Masya Allah, sudah sangat tua, tapi masih lantang suaranya. Begitulah, ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ikhwah, ya, mengingatkan. Bikai la ya'lamu ba'da ilmi syai'a min ba'di ilmi syai'a wa taral ardo. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang ciptaan-ciptaan tadi itu, ya, tatawurat ataupun fase-fase ciptaan manusia, Allah menyebutkan wa taral ardo hamidah. Kalian lihat bagaimana bumi itu kering kerontang. Hamidah ini sebenarnya pakai ha, bukan ha. Hamidah, sesuatu yang nggak bergerak, mati. Ya. Kalian melihat bumi itu kering kerontang. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat. Tapi kalau kami turunkan hujan, air ke tempat tersebut, ihtazzat wa rabat. Ihtazzat, dia pun tumbuh dan subur. Allahu akbar. Wa ambatat min ba'di min kulli zaujin bahij, dan akhirnya menumbuhkan segala sesuatu yang berpasang-pasangan dan indah terlihat. Yang tadinya kering, gak enak dilihat, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, menjadi indah dipandang oleh mata. Itu siapa yang menciptakan begitu? Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dzalika bi anna Allahu wal haq. Itu dikatakan Allah itulah yang benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan Allah itu menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Di sini, ikhwah. Dan sesungguhnya hari kiamat akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah itu akan membangkitkan semua yang ada dalam kubur. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang ciptaan manusia. Tujuannya apa, ikhwah? Ini untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya hari kiamat akan datang dan Allah akan menciptakan semua yang dari kubur. Artinya, apa yang kalian saksikan dari kekuasaan Allah untuk membangkitkan orang dalam kubur? Apa yang kalian saksikan? Apakah kalian masih meyakini bahwasanya Allah nggak sanggup untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal? Demikian, ikhwah. Ya. Kemudian itu Al-Hajj ayat 5-7. Waqad amarallahu ibadahu bisayri fil ard. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hamba-hambanya untuk berjalan, ya, di muka bumi, wan nadhari fi kaifiyati badil khalqi, dan untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Yastadillu bidzalika ala qudrati ala al-i'adah, ya, dan itu dijadikan sebagai tanda bahwasanya Allah itu Maha berkuasa untuk mengulangi lagi hal yang sama. Dalam surah Al-Ankabut ayat 19 dan 20, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya di awal pertama kali, summa yu'iduh, kemudian Allah mengulangi lagi. Artinya mengulangi lagi ciptaan yang sama.
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kalau untuk mengulangi lagi, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tak sulit. Ya, tidak sulit. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mampu untuk menciptakan makhluk yang pertama, kemudian apa susahnya bagi Allah untuk mengulangi lagi, untuk di kali yang kedua ketika makhluk ini sudah mati. Qul siru fil ard. Katakan ya Muhammad, siru fil ard. Silahkan kalian bergerak di muka bumi. Silahkan kalian berjalan di muka bumi. Fanzuru. Kalian lihat. Kaifa bada al-khalq. Kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk yang pertama kali. Ya, mungkin dia melihat di alam bagaimana burung bertelur kemudian menetas, bagaimana dia lihat hewan-hewan yang melahirkan anak yang menyusui kemudian menjadi besar, ya. Dan banyak hal, bagaimana perkembangbiakan misalnya kupu-kupu, ya, yang luar biasa dari telur kemudian berubah jadi ulat menjadi kepompong begitu lepas dari kepompong kemudian keluarlah sayapnya dan terbang kembali menjadi kupu-kupu yang sempurna. Itu kan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fanzur kaifa bada al-khalq. Kalian lihatlah bagaimana pertama kali Allah menciptakan. Tsumma Allah yunshi'ul nash'atal ukhra, nash'atal akhirah. Kemudian Allah akan menciptakan ciptaan yang berikutnya, yang terakhir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Ankabut ayat 19 dan 20. Terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Ar-Rum ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalq. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk pertama kali. Tsumma yu'iduh. Kemudian dia ulangi lagi. Wa huwa ahwanu alaihi. Dan itu mudah bagi Allah. Ya. Dia yang menciptakan makhluk pertama kali. Kemudian dia ingin mengulangi lagi ciptaan tersebut. Wa huwa ahwanu alaihi. Ya tentunya ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Dan dialah permisalan yang maha tinggi, ya, di langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, data yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan tentang keautentikan adanya hari berbangkit. Ya, yang pertama tadi ikhwah yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia tentang adanya hari kiamat dan hari berbangkit dengan 9 uslub, dengan 9 cara pemberitahuan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganalogikan antara ciptaan yang kedua dengan ciptaan yang pertama. Yang intinya, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, mampu menciptakan makhluk di pertama sekali, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya bukan sesuatu menjadi sesuatu. Lantas, kalau makhluk yang Allah tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian makhluk ini mati, apalah sulitnya Allah mengulangi lagi itu untuk kali yang kedua. Itu artinya menganalogikan ciptaan yang kedua dengan ciptaan yang pertama. Kalau ciptaan yang pertama Allah sanggup, apalah susahnya untuk mengulangi lagi untuk kali yang kedua. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, sepertinya waktu kita sudah mau habis ya. Para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, itu sajalah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat ya, untuk lebih meyakinkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan data-data supaya data tersebut mudah untuk kita terima. Ya, mudah untuk kita terima dan masuk akal sehat kita. Sehingga kita yakin akan adanya hari kiamat, yakin akan adanya hari berbangkit, sehingga kita bisa memiliki persiapan yang banyak, persiapan yang cukup untuk menghadapi hari berbangkit tersebut. Demikianlah para pemirsa, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allah